warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Hidayah Haryani. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya. Oke, makasih. Yuk kita langsung aja ke videonya. Nah, di video kali ini kita bakal membahas mengenai apa aja manfaat dari kita memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Nah, seperti yang lalu kan kita sudah bahas nih mengenai apa itu kelebihan Al-Quran, dan Al-Quran juga memiliki banyak nama-nama lain sesuai dengan manfaat dan fungsinya Al-Quran, kayak gitu kan. Nah, jadi di sini kita bakal cerita juga nih, banyak kisah tentang orang-orang yang sudah mengamalkan Al-Quran. Nah, salah satunya kalau orang udah paham apa itu isi Al-Quran, insya Allah udah enak banget deh hidupnya gitu. Karena kan makanya dari itu belajar Al-Quran itu tidak ada habisnya gitu, tidak akan ada berhentinya, karena Al-Quran itu sesuai dengan zaman dan waktunya kayak gitu, fleksibel. Nah, jadi apa aja manfaatnya? Nah, banyak banget manfaatnya. Aku bahkan gak bisa jelasin satu persatu saking banyaknya. Cuman ini aku langsung sebutin aja deh. Karena yang pertama manfaatnya itu kalau kita udah paham apa itu Al-Quran, ketika kita membaca pasti kita akan langsung kena di hati kayak gitu. Apa maksud pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita tuh dapat surat cinta dari si doi. Atau misalnya kita dapat SMS nih dari orang yang kita sukai atau orang yang kita sayang kayak gitu, dapat SMS atau dapat pesan. Nah, kita tuh paham maksudnya apa yang dia kasih tahu itu loh, isi suratnya. Nah, maka dari situ kalau kita udah paham isi Al-Quran, maka kita juga paham apa yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, maka dari itu kalau kita udah paham, pasti kan kita udah tahu dong apa yang harus kita lakukan selanjutnya, yaitu melakukan apa perintah atau apa isi dari surat cintanya Allah itu. Nah, misalnya Allah nyuruh kita, hai hambaku, sholat biar kalian itu ingat samaku, gak usah banyak-banyak, cukup 5 kali sehari aja gitu kan. Bangun subuh untuk ingat aku, yuk bangun subuh ingat aku, gak usah mengeluarkan uang, jadi kalian cukup ingat aku, laksanakanlah sholat dengan menyucikan diri terlebih dahulu. Nah, itu kan termasuk perintah tuh kan, termasuk isi surat atau isi surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, jadi harus kita laksanakan. Nah, ketika kita sudah mengamalkan isinya, maka itu akan menjadi jalan mudah bagi hidup kita kayak gitu. Nah, termasuk salah satunya seperti yang aku bilang kemarin, kayak orang-orang Arab itu kan banyak tuh yang bukan orang juga sih, imam Masjidil Haram yang biasa ngimamin sholat itu kan banyak banget diantara mereka itu ketika baca Al-Quran itu sering nangis, bahkan sampai terseduh-seduh kayak gitu kan. Kenapa? Karena imam tersebut tahu makna atau pesan yang tersurat ataupun tersirat dari ayat tersebut kayak gitu. Apalagi pas kedapatan ayat tentang isinya itu tentang hari kiamat kayak gitu, bagaimana nanti luar biasanya kejadian kiamat kayak gitu. Makanya dia memohon ampun, terus ingin mengingat dan memohon agar kita senantiasa dilindungi kayak gitu. Selanjutnya, sesuai dengan fungsi-fungsi Al-Quran kemarin, kayak nama-nama Al-Quran itu kan banyak ya, seperti Al-Bayan, Asy-Syifa. Nah, Asy-Syifa itu kan salah satunya sebagai obat penawar. Nah, jadi ketika kita sudah tahu, sudah paham, maka ayat apapun yang kita baca, insya Allah itu menjadi penawar atau menjadi obat kita, bisa menghilangkan rasa sakit. Nah, seperti kan kayak ada ruqyah itu kan biasanya itu doa-doa kan. Nah, itu salah satu bukti bahwa ketika kita memahami dan mengamalkan Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu bakal memiliki manfaatnya sendiri kayak gitu. Salah satunya ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan doa-doa untuk ruqyah. Nah, itu kan banyak tuh orang yang biasanya di ruqyah dan alhamdulillah banyak sembuh kayak gitu. Dan banyak juga tuh kisah, kalau dari aku pribadi pernah sih, kemarin itu sakit demam, terus aku sediain segelas air, terus aku bacain Al-Fatihah 7 kali, bacain ayat kursi 7 kali, bacain surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan Anas 3 kali, dan terus aku minum, baca sholawat. Nah, alhamdulillah beberapa jam kemudian panasnya turun dan alhamdulillah sembuh kayak gitu. Nah, jadi kalau kita memang benar-benar yakin, itu insya Allah bisa sembuh kayak gitu, sesuai
apa yang ada dalam Al-Quran kayak gitu. Nah selanjutnya manfaatnya Al-Quran itu manfaatnya ketika kita mengamalkan Al-Quran. Nah misalnya nih, banyak kan setelah kita sholat tuh banyak doa-doa. Nah doa-doa itu sebenarnya itu diambil dari Al-Quran juga. Kalian pada tahu gak sih sebenarnya? Nanti cek itu kayak doa sebelum kita kayak zikir tahlil sesudah sholat itu kan ada dalam surah Al-Baqarah, ada dalam surah Ali Imran. Nah dan ternyata doa-doa yang kita bacakan itu juga merupakan doa-doa dari para nabi. Misalnya doanya Nabi Adam itu kan pasti pada tahu yang Rabbana zolamna anfusana, yaitu yang dimana Nabi Adam itu merasa zolim sama dirinya sendiri karena sudah melanggar larangan Allah, karena memakan buah kuldi seperti itu. Jadi banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan doa-doa. Nah yang banyak ini orang tidak tahu bahwa doa tersebut ternyata diambil dari Al-Quran kayak gitu. Nanti di segmen selanjutnya kita bakal bahas doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Nah jadi seperti itu ya. Lalu kemudian semakin kita paham, semakin kita tahu apa isi Al-Quran, itu menjadikan diri kita jadi orang yang istilahnya lebih pinter gitu, lebih cerdas, karena kita banyak tahu ilmu dari Al-Quran. Dan wawasan kita bakal terbuka nanti kalau kita paham apa isi Al-Quran kayak gitu. Nah maka dari itu teman-teman, jangan lupa kalau orang yang rajin baca Al-Quran aja itu kita bisa kelihatan orang yang rajin sama yang enggak. Maksudnya rajin baca Al-Quran sama yang enggak baca, yang enggak rajin kayak gitu. Kita bakal kelihatan juga orang yang rajin baca Al-Quran biasanya itu orangnya lebih cerdas, lebih kreatif, dan juga lebih apa yang dilakukan itu lebih bermakna kayak gitu, karena apa yang ia lakukan itu sesuai apa yang dia baca kayak gitu. Nah jadi semakin dia banyak baca Al-Quran, termasuk lagi apalagi ketika kita membaca Al-Quran dan maknanya atau artinya, nah situ kita bakal mengetahui apa maksud dari Al-Quran itu sendiri kayak gitu. Nah jadi nanti silakan kalian tuliskan apa pengalaman kalian dan manfaat yang kalian rasakan ketika kalian sudah memahami dan mengamalkan ajaran dan isi Al-Quran. Tulis komentar di bawah ini, kalian pernah ngalamin apa aja. Nah termasuk salah satunya nih, banyak kan orang yang banyak banget orang yang mengamalkan ayat Al-Quran agar ia mendapatkan hidup yang lebih baik. Misalnya kalau di pondokku dulu tuh kita santrinya disuruh ngamalin surah Al-Waqiah yang dibaca setiap setelah sholat asar. Nah itu kan manfaatnya banyak kayak gitu, utamanya banyak. Jadi kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Nah itu jadi banyak juga tuh orang yang mengamalkan surah ayat kursi setelah sholat. Ada juga yang ayat 1000 dinar, tahu nggak ayat 1000 dinar? Ayat 1000 dinar yang surah At-Tolak ayat 2 dan 3 itu. Jadi teman-teman bisa cari dan nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya lagi aja deh. Nah pokoknya setiap kita mengamalkan ayat Al-Quran itu sangat berefek sama apa yang akan kita jalani dalam hidup kayak gitu. Insya Allah bermanfaat banget. Selama kita mengamalkan isi Al-Quran, kita insya Allah akan selalu berada di jalan yang benar kayak gitu. Dan insya Allah kita akan selalu dilindungi sama yang maha melindungi, karena kita tahu kalau kita berbuat seperti ini, ia setuju kayak gitu kan. Ia akan menyayangi kita sebagai hambanya kayak gitu. Sama seperti kayak orang tua melihat seorang anak yang melakukan sesuatu yang itu disenangi oleh orang tuanya, maka lakukanlah apa yang disenangi oleh Allah dan juga Rasulnya kayak gitu. Sebagai umat terakhir, pastinya kitalah umat yang paling dirindukan oleh Rasulullah SAW. Maka jadilah umat terbaik yang sangat dirindui dan dicintai oleh Rasul kita Muhammad SAW. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa senantiasa cintai Al-Quran. Jadilah sahabat Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.